Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Nur Fauzia Hidayat, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai budaya konsumen dari resume buku Consumer Culture and Postmodernism dari Mike Featherstone, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dimulai dari yang pertama, saya akan menjelaskan dari bab 2 teori budaya konsumen, yaitu 3 perspektif utama budaya konsumen. Dimulai dari yang pertama, ada pandangan ekonomi. Budaya konsumen muncul dari pertumbuhan produksi komoditas kapitalis. Budaya konsumen berasal dari banyaknya barang dan tempat belanja hasil produksi ekonomi kapitalis. Contohnya, pertumbuhan pusat perbelanjaan dan ragam produk di pasaran menunjukkan hasil dari ekspansi produksi kapitalis. Lalu yang kedua ada pandangan sosiologis, yaitu kepuasan konsumen terkait dengan status sosial dalam permainan zero sum di mana perbedaan sosial mempengaruhi kepuasan dan status. Kita merasa senang saat memiliki barang yang membuat kita berbeda dari orang lain, terutama dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya, merek pakaian atau mobil tertentu dapat menjadi simbol status sosial menciptakan perbedaan yang dihargai dalam masyarakat. Lalu, yang terakhir atau yang ketiga ada pandangan emosional. Konsumsi terkait dengan kenikmatan emosional, impian, dan keinginan yang terwujud dalam citra budaya konsumen. Membeli dan menggunakan barang tertentu dapat memberikan kebahagiaan, memenuhi impian, dan memberikan kepuasan estetika. Contohnya, membeli tiket konser favorit atau pergi liburan mewah dapat memberikan kegembiraan emosional dan memenuhi hasrat untuk pengalaman yang menyenangkan. Lalu, selanjutnya, masih di bab 2, teori budaya konsumen, yaitu the production of consumption. Atau produksi konsumsi ini mencerminkan budaya konsumtif dan bagaimana produksi dan konsumsi saling terkait dalam masyarakat kontemporer. Dalam pandangan Featherstone, produksi konsumsi merujuk pada bagaimana produksi dan konsumsi tidak hanya terjadi sebagai proses terpisah, tetapi juga saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Ia menyoroti bagaimana praktik konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh barang dan jasa yang diproduksi, tetapi juga oleh representasi dan citra yang dihasilkan oleh media, periklanan, dan budaya populer. Lalu selanjutnya ada cara konsumsi. Berikut adalah beberapa pandangan dan pemahaman mengenai cara konsumsi menurut Mike Featherstone. Yang pertama ada identitas dan citra diri. Featherstone menekankan bahwa konsumsi tidak hanya terkait dengan memperoleh barang dan jasa, tetapi juga merupakan cara bagi individu untuk menyatakan identitas mereka dan membentuk citra diri. Barang-barang yang dikonsumsi dapat menjadi simbol status, gaya hidup, dan nilai-nilai yang diakui oleh kelompok sosial tertentu. Lalu, yang kedua, ada simbolisme dalam konsumsi. Barang-barang konsumsi tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga memiliki nilai simbolis. Citra dan pesan yang terkandung dalam produk, iklan, dan merek memiliki dampak besar terhadap cara konsumen memandang dan mengartikan barang atau jasa tersebut. Lalu, yang ketiga, ada globalisasi dan konsumsi. Dalam konteks globalisasi, konsumsi tidak lagi terbatas pada batas-batas geografis. Individu dapat terlibat dalam praktik konsumsi yang dipengaruhi oleh tren global, budaya populer, dan norma-norma yang tersebar melalui media massa. Lalu, yang keempat, ada pleasure and desire, atau disebut juga dengan kenikmatan dan keinginan. Konsumsi juga berkaitan dengan kenikmatan dan keinginan. Konsumen tidak hanya membeli barang karena kebutuhan, tetapi juga karena pengalaman positif dan kepuasan pribadi mereka. Dalam pandangan ini, konsumsi seringkali melibatkan aspek-aspek emosional dan juga estetika. Lalu,
Yang kelima atau yang terakhir adalah transformasi ruang dan waktu. Konsumsi dapat mengubah ruang dan waktu. Pusat perbelanjaan, mal, atau wilayah konsumsi lainnya dapat menjadi ruang di mana individu mengkonstruksi identitas mereka. Selain itu, konsumsi juga bisa menjadi cara untuk mengisi waktu luang dan memberikan struktur pada kehidupan sehari-hari. Lalu, selanjutnya, masih di bab 2 teori budaya konsumen, yaitu consuming dreams, image, and pleasure. Yang pertama ada consuming dreams, yaitu sesuatu yang dikonsumsi dapat menjadi simbol dari impian atau keinginan tertentu yang dicapai oleh individu. Jadi, consuming dreams itu membahas bagaimana produk dan gaya hidup tertentu dapat berperan dan membentuk citra mimpi yang diinginkan oleh individu. Konsumsi tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dengan aspirasi dan harapan yang diungkapkan melalui barang dan jasa tertentu. Barang-barang tersebut dapat menjadi simbol dari impian atau keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh individu. Lalu yang kedua, ada consuming image. Konsumsi tidak hanya berarti membeli barang fisik, tetapi juga terlibat dalam mengkonsumsi citra naratif dan pesan yang disampaikan melalui gambar dan representasi visual. Jadi, media periklanan dan representasi visual itu berperan dalam membentuk konsep konsumsi. Citra yang diproduksi oleh media massa dan industri periklanan memiliki pengaruh besar terhadap persepsi konsumen terhadap suatu produk atau gaya hidup. Konsumsi tidak hanya berarti membeli barang fisik, tetapi juga terlibat dalam mengkonsumsi citra naratif dan pesan yang disampaikan melalui gambar dan representasi visual. Lalu, yang ketiga atau yang terakhir ada consuming pleasure. Konsumsi tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan, tetapi juga tentang pencarian kenikmatan dan juga kepuasan. Produk dan pengalaman konsumsi seringkali dihubungkan dengan aspek-aspek emosional dan juga estetika. Konsumen tidak hanya membeli barang untuk kegunaan fungsionalnya, tetapi juga untuk pengalaman positif dan kenikmatan yang diberikannya. Lalu, selanjutnya, dari bab 6, yaitu gaya hidup dan budaya konsumen. Yang pertama, ada gaya hidup sebagai identitas dan ekspresi. Gaya hidup tidak hanya mencakup pola konsumsi, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas individu. Melalui pilihan-pilihan gaya hidup, seseorang dapat mengungkapkan nilai-nilai, preferensi, dan orientasi dari budaya mereka. Lalu, yang kedua, ada konstruksi sosial dari gaya hidup. Gaya hidup merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika budaya, ekonomi, dan sosial. Hal ini dapat mencakup tren, mode, hobi, kebiasaan konsumsi, dan preferensi lainnya. Lalu yang ketiga, ada globalisasi dan gaya hidup. Gaya hidup tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaruh global. Perubahan komunikasi dan teknologi telah membuka akses terhadap berbagai gaya hidup dari seluruh dunia, mengubah cara orang mengadopsi dan mengadaptasi tren konsumtif. Lalu, yang keempat, ada konsumsi sebagai bentuk penciptaan identitas. Budaya konsumtif bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga tentang penciptaan dan pemeliharaan identitas sosial. Melalui konsumsi, individu terlibat dalam proses sosial yang lebih luas dan mendefinisikan diri mereka dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.